Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat fillah rahimakumullah. Mungkin di antara kita masih belum banyak yang pernah mendengar salah satu anak Nabi Adam yang bernama Nabi Sid. Memang anak Nabi Adam yang mungkin paling familiar terdengar di telinga banyak orang adalah Qabil dan Habil. Namun siapa sangka Nabi Sid sendiri merupakan anak Nabi Adam yang paling cerdas. Nabi Sid alaihissalam menerima perintah-perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tertulis dalam 50 suhuf. Nabi Sid menjadi nabi yang menerima suhuf terbanyak. Diriwayatkan dari Abu Dzar Al-Ghifari dari Rasulullah SAW. Beliau bersabda, sesungguhnya Allah menurunkan 140 suhuf dan kepada Sid sebanyak 50 suhuf. Kisah awal kelahiran Nabi Sid sendiri memang bermula dari peristiwa pembunuhan Qabil terhadap Habil. Setelah Adam mengetahui Habil terbunuh, selama setahun dia tidak tertawa dan tidak bergaul dengan Hawa. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman kepadanya, "Hai Adam, sampai kapan tangisan dan kesedihan ini? Sesungguhnya aku akan memberi pengganti dari anak itu untukmu dengan anak yang terpercaya dan akan menjadi nabi. Dan dari keturunannya akan kujadikan para nabi hingga hari kiamat. Tandanya adalah dia akan dilahirkan sendirian, tidak mempunyai saudara sekandung. Apabila lahir anak itu, namailah dia Sid." Dalam bahasa Suryani, nama tersebut atau nama Sid berarti hamba Allah. Ketika Hawa mengandung anak itu, kandungannya tidak terasa berat dan dia melahirkannya tidak merasa payah. Hawa melahirkan Sid setelah 100 tahun terjadinya pembunuhan Qabil dan Habil. As-Sa'labi menceritakan bahwa setelah Sid terlahir dan tumbuh besar, Adam mengasingkan diri beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan membaca suhuf. Sid lah yang mengurus urusan saudara-saudaranya dan memutuskan persoalan yang ada di antara mereka. Ketika Adam tenang beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tiba-tiba Allah memberi wahyu kepadanya, "Hai Adam, nasihatilah anakmu Sid dengan sesuatu yang aku nasihatkan kepadamu, sebab aku akan merasakanmu kepada kematian yang telah aku tuliskan untukmu dan untuk anak-anakmu hingga hari kiamat." Mendengar firman tersebut, Adam kaget dan berkata, "Apa kematian yang telah engkau janjikan kepadaku itu?" Kemudian Adam mendatangi Sid. Dia memberikan wasiat kepadanya tentang beberapa hal. Dia memberitahukan kepadanya tentang terjadinya topan dan kehancuran alam. Dia mengajarkan kepadanya tentang waktu-waktu ibadah dalam sehari semalam. Dia mengeluarkan seutas tali dari sutra yang memuat gambaran para nabi dan orang-orang yang menguasai dunia. Tali tersebut diturunkan kepada Adam dari surga. Kemudian dia memberikannya kepada Sid dan menyuruhnya untuk dilipat dan disimpan di dalam tabut, sejenis peti yang harus terkunci. Kemudian dia memberikannya kepada Sid dan menyuruhnya untuk dilipat dan disimpan di dalam tabut atau sejenis peti yang harus terkunci. Lalu Adam mencabut beberapa lembar rambut dari janggutnya dan meletakkannya ke dalam tabut tersebut sambil berkata, "Hai anakku, ambillah rambut-rambut ini, bawalah bersamamu ketika menghadapi urusan yang penting. Rambut-rambut tersebut akan membantumu mengalahkan musuh-musuhmu selama ada bersamamu. Apabila engkau melihat rambut-rambut tersebut memutih, maka ketahuilah bahwa ajalmu telah dekat dan engkau akan meninggal pada tahun itu." Kemudian Adam mencopot cincinnya dan memberikannya kepada Sid serta menyerahkan tabut dan suhuf yang telah diturunkan kepadanya. Selain itu, Nabi Adam juga memberikan 5 pesan kepada Nabi Sid. Beliau menyuruh agar wasiat ini juga disampaikan kepada cucu-cucunya kelak. Adapun kelima wasiat tersebut adalah sebagai berikut. 1. Jangan pernah merasa aman hidup di dunia karena aku yang pernah hidup di surga dengan tenang pun dikeluarkan daripadanya. 2. Jangan selalu ikut kemauan istri kalian karena sebab mengikuti kemauan istriku dan memakan buah kuldi, aku dihinggapi penyesalan. 3. Sebelum bertindak, maka pikirkanlah dengan matang-matang akibat yang ditimbulkan. Andai kata aku berpikir akibat kelakuanku, maka pastinya aku tidak akan ditimpa musibah ini, yaitu dikeluarkan dari surga. 4. Ketika kalian amat cinta pada sesuatu yang negatif, maka jauhilah. Karena ketika aku makan buah kuldi, hatiku memaksa untuk memakannya. Aku tidak mengabaikannya sehingga menyesal setelahnya. 5. Bermusyawarahlah dalam menentukan suatu perkara.
karena aku dulu tidak bermusyawarah terlebih dahulu dengan para malaikat sehingga aku ditimpa penyesalan. Sebelum Nabi Adam alaihissalam wafat, beliau sempat menderita sakit beberapa hari. Pada saat itu, Nabi Adam menunjuk anaknya Nabi Sid untuk meneruskan kepemimpinannya untuk memimpin umat manusia. Wallahu a'lam bishawab. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.